Selanjutnya kita persilakan kepada Ibu Citra Dewi, SPD MPD, untuk menyampaikan materi terkait dengan best practice pembelajaran geografi pada masa pandemi. Dapat kami sampaikan juga di sini bahwa Ibu Citra Dewi merupakan instruktur kurikulum dan tim pengembang kurikulum Direktorat PSMA Kemdikbud RI, finalis guru prestasi Provinsi Sumatera Barat, peringkat 5 Lomba Olimpiade Guru Nasional, juara 3 guru mengajar tingkat Provinsi Sumatera Barat, guru geografi SMA 1 Payakumbuh, dan juga ketua MGMP Geografi Kota Payakumbuh. Silahkan Bu Citra Dewi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yola atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Bapak dan Ibu, saya perkenalkan diri saya seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Yola tadi, bahwa saya adalah Ibu Citra Dewi, SPD MPD, yang mengajar geografi di SMA Negeri 1 Payakumbuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, walaupun di tengah pandemi ini, kita masih tetap semangat ya Bapak dan Ibu. Dan insya Allah yang kita kerjakan hari ini, mudah-mudahan kita berkah oleh Allah yang Maha Kuasa dan diberi kelancaran acara kita ini dari awal sampai akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan hidayahnya, dengan rahmat yang terbesar, yakni rahmat nikmat Islam dan iman, kita dipertemukan dalam ajang webinar ini, dan salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Dekan FIS UNP Padang, atau yang mewakili, dan yang saya hormati Ketua Jurusan Geografi UNP Negeri Padang, kemudian yang saya hormati Bapak Novrion yang sudah mengundang saya di acara webinar ini, dan saya Bapak dan Ibu sangat senang sekali walaupun sebenarnya masih dalam keadaan baru melahirkan ya Bapak dan Ibu, punya bayi, dan karena cintanya dengan geografi, alhamdulillah saya menyetujui ajakan Pak Dion untuk bergabung di sini dengan Bapak dan Ibu. Untuk itu Bapak dan Ibu, saya mau kasih sebuah pantun. Baik Bapak dan Ibu, mentari pagi bersinar terang, memberikan semangat yang menggebu. Ikut webinar hati menjadi senang, dapat ilmu dan berjumpa Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu semuanya, sebelum saya memulai paparan atau best practice yang pernah saya lakukan dalam pembelajaran di masa pandemi ini, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dion dan Ibu Yola tadi, bahwa kita punya door prize ya Bapak dan Ibu. Nah, di awal ini saya mau berikan door prize kepada Bapak dan Ibu sebelum saya memberikan materi. Ini ada 2 buah buku yang saya pegang Bapak dan Ibu. Nah, yang pertama ini adalah buku kelas milenial, dan yang kedua adalah buku Corona. 2 buku ini sangat berhubungan dengan kegiatan webinar kita hari ini, di mana buku kelas milenial ini adalah berisi best practice saya yang pernah saya ikut lombakan di tingkat Sumatera Barat, dan alhamdulillah waktu itu dapat ranking 5, di mana saya melakukan pembuatan media kartu, yaitu namanya kartu Kak Juli, dan Bapak dan Ibu itu dilakukan pada tatap muka, berarti sebelum pandemi. Nah, kemudian yang sekarang saya diminta oleh Pak Dion, bagaimana sih best practice yang saya lakukan di masa pandemi ini. Kemudian Bapak dan Ibu, kalau buku Corona ini sangat ada sinkron dengan yang disampaikan oleh Pak Dion tadi. Saya menulis dengan judul tantangan pembelajaran di masa pandemi. Bapak dan Ibu boleh lihat di sini. Insya Allah Bapak dan Ibu dapat buku ini ya. Nah, yang dapat buku ini, saya mau Bapak dan Ibu, siapa yang lahir tanggal cantik hari ini, yaitu 10 Oktober. Mohon dibantu, host. Boleh di kolom chatting atau di angkat tangannya Bapak dan Ibu, siapa yang lahir tanggal 10 Oktober. Akan saya kasih buku kelas milenial ini. Ada Bapak dan Ibu? Mohon dibantu, moderator ada?
Tidak ada yang lahir tanggal 10? Tidak ada. Tidak ada. Tidak Baik ada. Bapak dan Ibu, kalau begitu saya ganti. Siapa Bapak dan Ibu yang terjauh yang hadir di webinar ini? Saya ingin tahu Bapak dan Ibu yang terjauh dari Sumatera Barat ya Bapak Ibu yang hadir di webinar. Ada, saya Probolinggo, Jawa Timur. Oh, dari Probolinggo, selamat ya Ibu. Ibu siapa? Boleh Bu? Ibu Sutina. Ibu Sutina, wah selamat Ibu. Ibu mendapatkan sebuah buku kelas milenial geografi. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Halo Bu Ada, saya juga dari Pasuruan, Jawa Timur. Bu. Yang ulang tahun hari ini Bu ada. Halo Bu Sutra Dewi, saya Aguldani. Bapak dan Ibu, yang terjauh siapa tadi? Dari Pasuruan Ibu, Jawa Timur. Probolinggo, Jawa Timur, Probolinggo. Mohon dicatat ya Bu Yola. Ada dari NTB. Ya Bu, ada dari NTB. Ada dari NTB juga ada ya. Halo Bu Sutra Dewi. Ya, sebentar Ibu. Satu saja ya Ibu ya, yang jujur, yang paling jauh. Tadi Jawa Timur, berarti masih jauh. Dari NTB Bu, dari Nusa Tenggara Barat Bu, ada Arniati. Arniati? Ya Bu, dari Nusa Tenggara Barat. Dari Riau. Dari Riau. Oke. Ada Bu. Oke Bapak Ibu yang dari NTB ya. Dari Riau. Ibu Yola, mohon dicatat. Siang. Mohon Bapak Ibu mohon dimatikan dulu noise-nya atau di-mute-kan dulu. Yang dapat adalah Ibu yang dari NTB ya. Mohon diberikan nama, alamat, dan nomor HP-nya kepada moderator atau host kita. Terima kasih. Halo Bu Sutra Dewi. Ya Bu. Tadi saya Bu. Ya, Ibu. Saya lahirnya tanggal ini Bu 10/10/76. Oke, Ibu Awil Danis ya? Awil Danis Ibu. Awil Danis dapat buku Corona ya Bu ya? Oke, Ya. kita tolong kepada host untuk mencatat alamat, nama, dan nomor HP Ibu ini. Nanti kita kirimkan ke alamat Ibu. Terima Oke, kasih Bu Bu ya? Dewi. Yang ulang tahun hari ini ada Bu, dosen saya dari Pendidikan Geografi Universitas Muhammadiyah Mataram. Oh, sayang sekali Ibu sudah ada pemenangnya ya Ibu ya. Tadi Ibu saya Awil chat duluan Ibu, tapi enggak dibaca chat Mudah-mudahan saya. lain kesempatan ya Bu ya. Mudah-mudahan lain kesempatan. Bu Dewi, Ya. itu yang buat yang ulang tahun dari yang dosennya ulang tahun dari Nusa Tenggara nanti dapat buku dari Pak Dion. Oh, siap. Oh, terima kasih. Ya. Yang ulang tahun hari ini ya. Ya, Iya. Silakan nanti dikirim namanya ke chat room biar dicatat oleh panitia. Ya. Ya, semoga bermanfaat. Ya, Lanjut Bu Dewi. Oke, terima kasih Pak Dion. Baik Bapak dan Ibu, masih ada 2 buku lagi Pak Dion dari Rumah Dondong dan Bu KB dari Guru Mendunia. Baik Bapak dan Ibu, sebelum itu saya ingin sharing dulu kepada Bapak dan Ibu semuanya. Mohon yang mengaktifkan mikrofonnya yang berbicara ya Bapak Ibu. Nah, siapa yang mau menceritakan pengalamannya dulu sebelum saya menceritakan pengalaman saya sendiri? Bapak dan Ibu silakan satu orang yang ingin menceritakan pengalaman melakukan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini. Silakan. Saya Bunda Bapak mau dulu. menceritakan Boleh. pengalaman. Boleh, silakan Ibu Satinah ya. Ibu Arniati, Mbak Arniati Bu. Boleh, oke, silakan Bu Arniati. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Arniati dari Prodi Pendidikan Geografi Universitas Muhammadiyah Mataram. Saya berasal dari Kabupaten Bima dan sekarang saya lagi di kampung saya yang kebetulan di Kabupaten Bima itu sangat minim sekali untuk sinyalnya. Di sini kami sangat kesulitan untuk belajar daring. Jadi setiap pagi karena kami kuliahnya online dimulai dari jam 7 sampai jam 11 siang. Jadi setiap hari saya pergi menempuh perjalanan sekitar 10 km untuk pergi ke tempat yang ada sinyal. Nah, dan dalam menempuh perjalanan ini saya terkadang harus jalan kaki dan menggunakan motor karena mengingat di Kabupaten Bima ini untuk sarana dan prasarananya kurang. Jadi begitu Bunda
mungkin harapan saya kepada pemerintah untuk berkaitan dengan sarana dan prasarana mungkin bisa diperbaiki. Mungkin seperti itu, Bunda. Oke, baik Ibu Arniati ya tadi Ibu ya. Iya. Terima kasih Ibu Arniati atas sharing pengalamannya. Nanti kita bahas ya Ibu ya dengan kendala Ibu Arniati tadi. Saya yakin masih banyak teman-teman guru di seluruh tanah air ini yang mengalami kendala yang sama dengan Ibu Arniati. Mudah-mudahan kita bisa carikan solusinya ya Ibu ya. Tidak satu jalan ke Roma ya Ibu ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Dion tadi, banyak cara untuk melakukan pembelajaran jarak jauh dengan sukses ya Bu ya. Oke, Bapak dan Ibu, baik. Cukup satu saja ya Bapak dan Ibu. Saya ingin sharing kepada Bapak dan Ibu bagaimana pembelajaran jarak jauh ya, bagaimana kita mensiasatinya. Nah, Bapak dan Ibu bisa dilihat ya PowerPoint saya. Jelas ya Pak Ibu? Oke. Nah, dalam jelas ya Bapak ya? Belum share screen, Bu. Belum share screen, sebentar. Belum, Bu. Belum ya, sebentar ya Pak. Oke, saya share dulu. Sudah, Bapak Ibu? Oke, siap, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Baik. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Baik, saya akan memberikan sebuah kesimpulan kepada Bapak dan Ibu bahwa pembelajaran jarak jauh itu banyak sekali yang bisa kita lakukan dan kita berfokus pada empat yang disampaikan oleh Pak Dion tadi. Gunakan yang kita punya, manfaatkan yang ada, lakukan yang kita bisa, dan belajar dari pengalaman. Baik Bapak dan Ibu, untuk itu kita harus mengenal dulu nih apa saja strategi pembelajaran jarak jauh yang bisa kita lakukan. Nah, ini saya ambil dari atau saya adopsi dari pemaparan Pak Fatur dari Direktorat PSMA, di mana strategi pembelajaran di masa pandemi itu sesuai dengan kebijakan belajar dari rumah berdasarkan surat edaran Menteri Mendikbud nomor 4 tahun 2020, bahwa proses belajar dari rumah dapat dilaksanakan dengan ketentuan melalui pembelajaran daring atau jarak jauh. Bapak dan Ibu, mungkin sedikit kita luruskan di sini ya Bapak Ibu ya, bahwa sesungguhnya pembelajaran daring itu tidak sama dengan pembelajaran jarak jauh ya Bapak Ibu ya. Pembelajaran jarak jauh itu bisa kita lakukan secara daring, bisa juga secara luring, atau kita kombinasikan daring dan luring. Nah, pembelajaran jarak jauh secara daring bisa dibagi dua, seperti yang disampaikan oleh Pak Dion tadi, bisa secara sinkron dan bisa secara asinkron. Begitu ya Bapak dan Ibu. Kemudian lanjut, belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup. Nah, ini yang menjadi poin kita Bapak dan Ibu. Apa yang kita berikan bukan semata-mata konten atau materi, tapi bagaimana kita mendesain pembelajaran kita agar siswa kita memiliki kecakapan hidup. Nah, sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampu. Yang ketiga, aktivitas dan tugas pembelajaran dari rumah itu bisa bervariasi di semua siswa ya Bapak Ibu. Jadi ada siswa yang memiliki akses yang sangat sulit, tetapi ada siswa yang memiliki akses yang sangat lancar. Nah, itu berkaitan dengan sarana dan prasarana yang ada di daerah siswa kita. Kemudian yang keempat adalah bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah. Nah, itu harus kita berikan umpan baliknya, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, strategi pembelajaran masa pandemi tadi sudah disampaikan oleh Pak Dion ada 7. Nah, saya mungkin menambahkan beberapa ya Bapak Ibu, ada 11 yang saya catat di sini. Yang pertama adalah korespondensi Bapak dan Ibu. Nah, sekolah menghimpun rencana pembelajaran jarak jauh beserta bahan dan instruksi kerjanya dari guru dan mengirimkannya kepada siswa melalui pos. Nah, berarti korespondensi bisa kita lakukan pada daerah-daerah yang tidak memiliki jaringan internet. Nah, ini juga termasuk pembelajaran jarak jauh Bapak dan Ibu. Dan ini termasuk adalah pembelajaran luring. Ya, Bapak dan Ibu ya.
Dan yang kedua adalah text message. Jadi pada umumnya siswa kita memiliki HP Android ya Bapak Ibu ya. Sekarang sudah jarang kita temui siswa kita memiliki HP jadul seperti ini. Tapi tetap ini bisa kita gunakan Bapak Ibu untuk pembelajaran jarak jauh kita. Kemudian yang ketiga adalah panggilan telepon. Nah, panggilan telepon ini sangat kita butuhkan untuk memberi penguatan kepada siswa kita, Bapak dan Ibu. Di samping kita melakukan pembelajaran menggunakan platform tertentu, dan apabila terkendala dengan jaringan ketika kita melaksanakan pembelajaran daring menggunakan video conference, maka bisa kita lakukan panggilan telepon. Nah, panggilan telepon ini Bapak dan Ibu sangat berarti bagi siswa dan itu sudah pernah saya lakukan apabila siswa saya memang memiliki kendala Bapak Ibu dalam pembelajarannya. Kemudian yang keempat adalah siaran radio. Nah, alhamdulillah di SMA Negeri 1 Payakumbuh kita bekerja sama dengan Safasindo 98,2 FM. Jadi setiap hari Senin sampai hari Kamis itu kita melaksanakan pembelajaran melalui siaran radio pada sore harinya. Kemudian Bapak dan Ibu melalui siaran televisi, ya, bisa melalui TV Edukasi dan TVRI. Yang keenam melalui surat elektronik, bisa melalui email, kemudian Yahoo, kemudian Hotmail. Ini kita butuhkan jika siswa kita ada kendala mengirimkan tugas dalam platform tertentu dan mereka ingin menyampaikan tugas mereka atau mengirimnya pada surat elektronik kita. Itu bisa kita lakukan Bapak Ibu. Dan alternatif lain adalah kita memanfaatkan media sosial sebagai strategi pembelajaran. Bisa kita gunakan Instagram, Line, ya mungkin siswa kita lebih familiar dengan Line daripada WhatsApp ya Bapak Ibu. Tapi berdasarkan survei Pak Dion, nah tadi bahwa memang guru-guru kita dan siswa kita lebih memudahkan mereka berinteraksi dengan gurunya jika menggunakan WhatsApp Bapak dan Ibu. Kemudian boleh kita menggunakan YouTube, kemudian Zoom, kemudian Facebook, dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-8 yaitu video call streaming. Ya Bapak dan Ibu, mohon maaf tadi Zoom tadi masuk video call streaming ya Bapak dan Ibu. Nah ini kita bisa laksanakan dalam pembelajaran daring sinkron untuk memberikan penguatan kepada siswa kita terhadap materi yang sudah kita berikan. Kemudian ada video conference. Nah seperti yang kita lakukan sekarang ini. Banyak sekali media atau aplikasi yang kita gunakan. Pada umumnya Zoom dan Google Meet ya Bapak dan Ibu, juga Cisco Webex. Itu tergantung Bapak dan Ibu familiarnya yang mana. Dan tidak ada yang terbaik. Yang terbaik adalah yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran kita. Kemudian content management system. Nah ini ada WordPress, Google Site, dan Blogger. Bapak dan Ibu ada program satu guru satu blog. Nah jadi kita belajar bagaimana memanfaatkan blog sebagai sumber pembelajaran. Nah, itu ilmu kita harus kita upgrade ya, Bapak dan Ibu. Lanjut, nomor 11 adalah Learning Management System. Nah, Bapak dan Ibu, banyak sekali Learning Management System. Nah, disinilah saya ingin memberikan pengalaman saya, membagikan pengalaman saya kepada Bapak dan Ibu, bahwa saya menggunakan salah satu dari Learning Management System ini. Karena saya berpikir apabila saya menggunakan banyak learning management system, tentu saja akan menyulitkan siswa saya. Karena harus membuat kelas, karena saya mengajar 6 kelas, tentu saja di learning management system ini saya membuat 6 kelas kalau saya berganti-ganti learning management systemnya. Maka yang akan saya ambil adalah Bapak dan Ibu, saya familiar dengan Google Classroom. Bukan berarti kita tidak mau menggunakan Kaizala, Padlet gitu ya Bu ya, Mentimeter, Rumah Belajar dan lain-lain. Namun dalam beberapa bulan ini saya sangat tertarik dengan menggunakan Mentimeter dan Padlet seperti yang diajarkan oleh Pak Dion. Ya, saya sangat tertarik dan ingin mencobanya. Dan sebelum saya cuti melahirkan Bapak dan Ibu, nah ini saya pelajari betul-betul dan mudah-mudahan setelah saya kembali lagi mengajar, saya akan gunakan Padlet dan Mentimeter ini. Nah, Bapak dan Ibu, kebijakan belajar dari rumah, nah ini khusus yang terdampak COVID-19, bahwa pembelajaran secara daring mau tidak mau harus kita lakukan ya Bapak dan Ibu. Termasuk juga saya di Kota Payakumbuh, karena bolak-balik ya Bapak dan Ibu, kebijakan pemerintah daerah,
Yang awalnya kita mau tatap muka berganti lagi, tidak jadi lagi, daring lagi, tatap muka lagi, daring lagi. Jadi sampai sekarang belum kita lakukan pelajaran tatap muka, masih pembelajaran daring Bapak dan Ibu. Nah, ini ada rekomendasi dari kementerian. Bapak dan Ibu bisa lihat apa yang bisa kita gunakan sebagai sarana pembelajaran yang berbasis web. Itu ya Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah langkah-langkah pembelajaran bisa kita lihat. Dan pembelajaran jarak jauh ini adalah mata pelajarannya dan seperti apa pembelajaran jarak jauh yang kita inginkan berhasil di kelas kita. Nah, dan diingat Bapak dan Ibu ada beberapa catatan dalam pembelajaran jarak jauh karena ini merupakan tantangan. Jadi kita harus benar-benar mengetahui kondisi siswa, kondisi kita, dan kondisi orang tua siswa. Nah, baik Bapak dan Ibu, itu adalah media saya yang pertama, dan yang saya masuk yang kedua ya Bapak dan Ibu, yang ingin saya tampilkan di sini. Nah, Bapak dan Ibu, boleh saya tutup dulu, ya. Saya ingin tampilkan yang kedua Bapak dan Ibu, dan inilah yang merupakan best practice saya. Saya ingin sharing kepada Bapak dan Ibu. Saya yakin Bapak dan Ibu, hal yang pertama yang kita lakukan dalam melaksanakan pembelajaran daring adalah kita harus tahu tips dan trik mengajar daring dan luring tersebut. Nah, tips dan trik itu saya bagi menjadi 3 Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah merancang cara penyampaian materi, yang kedua menilai tugas siswa, dan yang ketiga adalah refleksi pembelajaran. Nah, pada tahap yang pertama dalam tahap merancang, nah Bapak dan Ibu, ya, kegiatan yang kita rancang itu kita harus bisa mengajak siswa untuk membaca, kemudian memberikan latihan soal mungkin, kemudian menggunakan beberapa aplikasi, dan kita memberikan penjelasan kepada siswa terkait materi. Nah, ini Bapak dan Ibu, merancang pembelajaran ini kita gunakan platform tertentu. Nah, dalam menggunakan platform tertentu itulah yang tidak harus wow platformnya atau orang menggunakan yang baru kita harus juga menggunakan itu, tidak Bapak dan Ibu. Tergantung platform mana yang Bapak Ibu kuasai dan mudah untuk diakses oleh siswa kita. Yang kedua, menilai siswa. Jangan lupa Bapak dan Ibu, tugas siswa itu difoto, kemudian dikirim, kemudian Bapak dan Ibu lakukan penguatan kepada siswa berupa pujian, penghargaan, dan lain sebagainya. Nah, itu akan memberikan motivasi siswa sehingga mereka senang belajar daring. Bapak dan Ibu, kemudian yang terakhir adalah refleksi pembelajaran. Nah, refleksi ini bisa kita lakukan, misalnya minggu pertama saya membuat video misalnya. Kemudian saya lakukan, akan membuat video itu ternyata siswa kurang antusias belajar, maka akan saya ganti, gitu ya Bapak dan Ibu ya. Mungkin secara video conference agar siswa tertarik. Jadi setiap minggu itu Bapak dan Ibu harus merenungkan, kira-kira pada pertemuan saya minggu ini siswa senang tidak belajar dengan saya, gitu ya Bapak dan Ibu. Kemudian lanjut, perubahan pembelajaran pada masa pandemi, ini yang pertama Bapak dan Ibu harus pahami SK Mendikbud nomor 719/P/2020 tentang pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Karena ada 3 pilihan ya Bapak dan Ibu, tetap mengacu pada kurikulum nasional, atau menggunakan kurikulum darurat, atau melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Bapak Ibu boleh pilih. Ya. Kemudian bertransformasi dan beradaptasi dengan pandemi, kemudian rancang pembelajaran yang sesuai PJJ, bukan penugasan. Ya Bapak Ibu, bukan berarti kita tidak memberikan tugas, tapi pembelajaran jarak jauh jangan identik dengan penugasan. Kemudian pahami konten materi yang diajarkan. Nah, itu sangat berguna bagi anak didik. Apakah konten yang kita ajarkan itu bermanfaat bagi mereka dalam kecakapan hidup mereka atau tidak. Kemudian jalin komunikasi dengan orang tua. Nah, ini ya Bapak dan Ibu ya. Jangan lupa jalin komunikasi dengan orang tua. Bapak dan Ibu, hal yang pertama yang saya lakukan ya, dalam best practice ini adalah pada tahap persiapan. Nah, tahap persiapan ini tentu saja melibatkan sekolah ya Bapak dan Ibu. Kalau sekolah membuat jadwal pembelajaran, kemudian kita mengidentifikasi
meminta data ke sekolah, data kesiapan siswa, apakah mereka menggunakan HP kah, PC. Nah, kemudian peralatan dan bahan apa yang tersedia yang bisa kita manfaatkan dalam pembelajaran jarak jauh. Kemudian rancangan pembelajaran yang kita susun dalam RPP, dan jangan lupa panduan pembelajaran secara teknis. Kemudian Bapak dan Ibu, saya memberi judul best practice saya ini adalah skema super. Jadi penerapan mode pembelajaran skema super berbasis Google Classroom pada pembelajaran geografi. Bapak dan Ibu, saya terinspirasi dengan best practice-nya Pak Dion, yaitu Sastra Kelar. Kemudian saya ingin membuat sebuah alternatif pembelajaran juga dengan model tertentu, maka lahirlah yang namanya skema super, yaitu akronim dari sintaks pembelajaran salam sapa, kehadiran, kemudian mengamati, permainan, penugasan, pujian, evaluasi, dan refleksi. Dan saya singkat menjadi skema super, Bapak dan Ibu. Jadi dalam pembelajaran, tentu saja pada kegiatan pembelajaran, jangan lupa walaupun pembelajaran daring, kita tetap melakukan mohon maaf, Bapak dan Ibu, salam sapa ini kita gunakan platform Google Classroom pada pada forum ya Bapak Ibu ya, chatting pada forum. Jadi kita menggunakan caranya adalah Bapak dan Ibu, bagaimana Bapak Ibu mendesain di Google Classroom, karena saya lihat beberapa teman guru, cara mendesain atau mengelola Google Classroom itu sangat beragam Bapak dan Ibu. Jadi saya mempunyai cara tersendiri agar Google Classroom itu bisa menjadi sarana yang efektif sebagai platform pembelajaran. Jadi kelas virtual saya itu memang Google Classroom, tetapi saya mengadopsi beberapa aplikasi ke dalam Google Classroom tersebut. Salam sapa ini saya gunakan forum pada Google Classroom, juga saya bisa gunakan Google Meet, dan saya gunakan WhatsApp. Hanya sebentar saja, cukup 1 menit salam sapa Bapak dan Ibu. Kemudian kehadiran saya gunakan Google Classroom. Bagi siswa yang terkendala yang masuk kepada Google Classroom, mereka bisa gunakan juga media WhatsApp. Kemudian mengamati. Mengamati di sini bukan sekedar mengamati melihat ya Bapak dan Ibu ya. Ini untuk meningkatkan literasi, maka siswa kita mulai dengan memberikan stimulus ya. Kemudian kita berikan bahan ajar, bisa berupa PPT, bisa berupa video, bisa berupa Word Bapak dan Ibu, atau buku-buku sumber yang relevan dengan materi pelajaran. Kemudian yang keempat langkahnya adalah permainan. Jadi salam sapa, kehadiran, mengamati, dan permainan ini saya singkat menjadi skema. Nah, permainan di sini adalah bagaimana dalam pembelajaran daring kita juga bisa melakukan yang namanya ice breaking ya Bapak dan Ibu ya. Nah, Bapak dan Ibu mungkin ice breaking yang Bapak Ibu lakukan di dalam pembelajaran tatap muka, nah itu juga bisa kita lakukan pada pembelajaran daring. Nah, permainan ini atau ice breaking ini bisa kita melakukan dengan kuis atau gerakan senam atau nyanyi bersama dan lain sebagainya. Kemudian Bapak dan Ibu masuk ke super. Jadi nama model pembelajarannya skema super. Kemudian kalau super di situ maksud saya adalah yang pertama penugasan. Nah, karena akronim ya Bapak dan Ibu ya seperti itu jadinya. Nah, penugasan itu bagaimana kita rancang bukan saja mengacu kepada materi pengetahuan atau konten atau aspek pengetahuan, tetapi bagaimana kita meningkatkan pemahaman siswa dan mengaplikasikannya dalam keterampilan dalam kecakapan hidup mereka. Kalau geografi banyak sekali yang bisa kita lakukan Bapak dan Ibu. Mohon maaf ini PPT saya dicoret-coret. Bapak dan Ibu, saya lanjutkan setelah penugasan adalah... Suaranya putus-putus, Bu. Karena kendala jaringan ya Bapak Ibu. Suaranya putus-putus, Bu. Oh, karena jaringan mungkin ya Pak ya. Mohon maaf. Sudah Bapak Ibu sudah jelas suara saya?
Sudah ya, Bu ya. Sudah. Mudah-mudahan jelas ya, Bu ya. Baik, Bapak dan Ibu. Saya lanjutkan dengan penugasan dan pujian, lanjut pujian. Nah, pujian di sini adalah penghargaan kepada siswa. Saya lakukan pujian, kalau mungkin teman-teman yang lain lakukan pujian di akhir, tetapi saya melakukan pujian sebelum evaluasi Bapak dan Ibu. Apa tujuannya? Agar peserta didik memiliki rasa percaya diri sebelum dia dievaluasi. Jadi apapun penugasan yang saya berikan, nah nilai siswa atau kemampuan mereka apakah bagus, sangat bagus atau kurang, itu kita tetap berikan pujian. Bapak dan Ibu, saya lanjutkan dengan evaluasi. Evaluasi ini kita menggunakan beberapa aplikasi ya Bapak Ibu ya. Bisa Mentimeter, bisa Google Form, bisa juga yang lain. Oke, Bapak dan Ibu mohon di-mute-kan dulu ya audionya karena kedengaran di sini Bapak Ibu. Oke, makasih Bapak Ibu. Saya lanjutkan yang terakhir adalah langkah pembelajaran atau sintaks skema super ini adalah refleksi. Nah, Bapak dan Ibu, intinya di sini pada saat pelaksanaan pembelajaran saya menggunakan Google Classroom, bagaimana saya menerapkan sintaks mode pembelajaran skema super pada Google Classroom tersebut. Kemudian tidak lupa saya tetap mengintegrasikan karakter literasi, kemudian 4C dan HOTS Bapak dan Ibu. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu, saya beritahukan bahwa di SMA 1 Payakumbuh, nah kami melaksanakan pembelajaran secara daring ini atau pembelajaran jarak jauh ini dengan jadwal pembelajaran yang tidak seperti biasa. Kalau seperti biasa, misalnya 1 jam itu 45 menit, tetapi di pembelajaran jarak jauh 1 jam itu cuma 30 menit. Jadi, mata pelajaran geografi, kebetulan saya ngajar kelas 11 dan kelas 12, di mana kelas 11 itu 4 jam pelajaran 1 minggu, dan saya masuk 2 kali pertemuan, Bapak Ibu. Jadi 2 kali pertemuan dalam 1 minggu, misalnya kelas 11 IPS 1, itu hari Senin dan hari Kamis. Maka pada pertemuan satunya pada hari Senin, saya melaksanakan sintaks pembelajaran skema. Dan pada pertemuan kedua di hari Kamis, pada minggu tersebut, saya melaksanakan sintaks super. Jadi dalam 1 minggu yang terdiri dari 2 pertemuan, saya melaksanakan sintaks skema super pada pembelajaran saya. Alhamdulillah berhasil ya Bapak dan Ibu, dan mudah-mudahan ini bisa saya kembangkan untuk selanjutnya dan tetap akan saya perbaiki. Kemudian cara merancang Google Classroom. Bapak dan Ibu, di Google Classroom seperti yang kita lihat, ya ada topik ya Bapak dan Ibu. Nah mungkin saya ingin sharing kepada Bapak dan Ibu bagaimana cara mengelola Google Classroom kita. Nah di sini saya berikan contoh. Misalnya saya berikan contoh geografi di kelas 1. Nah, Bapak dan Ibu membuat topiknya itu agar mudah nanti melihat keberlanjutan materi kita dan apa yang kita sampaikan kepada siswa. Dan saya mengadopsi model pembelajaran skema super saya dengan cara seperti ini Bapak dan Ibu. Di topik itu saya buat setiap kali saya masuk, namanya saya bikin 1 pertemuan 1. Hari tanggal berapa. Itu topik. Kemudian 2, pertemuan 2, pertemuan 3, dan selanjutnya. Di pertemuan 1, karena dalam 1 minggu itu 2 kali pertemuan, maka di pertemuan pertamanya, saya melaksanakan sintaks pembelajaran skema. Kemudian di pertemuan kedua pada minggu tersebut, saya melakukan sintaks super. Jadi skema super ini saya lakukan dalam 1 minggu, Bapak dan Ibu. Dan coba kalau saya rancang seperti ini, alhamdulillah Bapak dan Ibu terorganisir dengan baik, dan saya tidak akan lupa bagaimana keberlanjutan materi, kemudian penugasan yang saya berikan, dan siswa memiliki kelas yang rapi ya Bapak dan Ibu ya. Di Google Classroom ini memiliki kelas yang rapi. Jadi Bapak dan Ibu bisa cek penugasan yang dikirim siswa dan lain sebagainya di Google Classroom ini. Kemudian Bapak dan Ibu testimoninya, anak-anak belajar geografi dengan saya, karena kita menggunakan teknologi ya Bapak dan Ibu, dan alhamdulillah Bapak dan Ibu,
pembelajaran daring yang saya lakukan sampai saat ini, alhamdulillah berhasil. Dan mudah-mudahan ke depannya akan saya perbaiki lagi mana yang kurang. Dan insya Allah Bapak dan Ibu dengan saya sharing ini, mungkin Bapak dan Ibu terinspirasi juga menggunakan model-model alternatif pembelajaran yang lain. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, mungkin itu sharing saya kepada Bapak dan Ibu. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih banyak. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Yola. Silakan Ibu Yola.